sempat keluar masuk label, termasuk lagu Cinta Terlarang itu sempat 2 kali keluar masuk label, sampai akhirnya ternyata jodohnya di Mas Dani, dan akhirnya sampai aku ketemu Mas Dani masuk RCM. uh, ada pertanyaan, pengen nanya dong, dari awal kamu ngeband mungkin sejak kecil cita-citanya jadi apa dan kenapa pilih musik. Jadi waktu kecil itu cita-cita aku tuh sebenarnya kepengennya jadi dokter, standar lah ya, standar standar cita-cita anak kecil. Dan kenapa bisa terjun ke dunia musik itu ya karena emang mungkin secara nggak sengaja waktu itu aku seneng ngelihat orang main gitar, terus aku tiba-tiba pengen belajar gitar, sampai akhirnya aku seriusin untuk jadi anak band gitu. Awal-awal dari festivalan standar lah ya, zaman SMP SMA, anak-anak festivalan, main-main festival, ikut festival, sampai akhirnya serius dan mencoba untuk bikin lagu sendiri. Ternyata pas punya lagu pertama, bikin lagu jadi kayak ketagihan gitu, akhirnya aku belajar lagi bikin lagu, bikin lirik, sampai akhirnya punya band serius. Walaupun waktu itu sempat keluar masuk label, termasuk lagu Cinta Terlarang itu sempat 2 kali keluar masuk label, sampai akhirnya ternyata jodohnya di Mas Dani, dan akhirnya sampai aku ketemu Mas Dani masuk RCM. uh, Rezekinya bareng sama Neng Dara di The Virgin, sampai akhirnya sekarang aku tekunin dunia musik, dari mulai ngeband doang, terus berusaha untuk belajar DJ, sampai akhirnya sekarang juga punya project DJ. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang project jalan terus. Jadi apa aja pokoknya selama dunia musik itu masih jalan, insya Allah aku akan terus berkarya selama Virginity, BC Bond, dan Mita Rockers masih sayang sama aku. Gitulah kira-kira terjun ke dunia musik ya karena emang aku pengen, ya berawal dari hobi awalnya. Terus bisa dibilang kan ada pertanyaan lagi nih, bisa dibilang kamu berhasil nih di musik, pernah gak sih ingin go internasional ke Eropa? Kalau ditanya soal go internasional, siapa sih yang nggak mau ya kan? Tapi kalau aku pribadi, aku nggak mau mimpi terlalu tinggi. Walaupun kata orang mimpi harus setinggi tingginya, karena lewat mimpi itu kita bisa jadi terwujud suatu saat. Bener juga. Tapi kalau untuk go internasional sih kayaknya aku belum kepikiran banget sih. Jadi masih pengennya, aku malah justru aku tuh pengen banget keliling seluruh pelosok Indonesia, karena Indonesia aja tuh udah luar biasa banget ya kan. Selama Indonesia ini belum aku jelajahin, jadi kayaknya untuk mikir go internasional tuh kayak masih jauh. Itu sih buat aku pribadi ya, tapi ya siapa tahu ya, kita nggak tahu rezeki ya, hoki ya gitu. Terus ditanya lagi nih di sini, Mita sekarang usianya berapa? Usia aku sekarang 17 tahun tambah 7. Oh enggak ya, umur aku sekarang 34 tahun, jalan 35 bentar lagi, tapi masih awet muda kan. Terus jadi ada yang nanya lagi nih, kapan pengen nikah? Ya pasti pengen nikah lah, tapi kan aku nunggu jodohnya dulu. Kan kata orang emang dalam Islam itu kan jodoh, rezeki, maut itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku tidak mau menduli Allah, yang penting kan aku percaya sih manusia pasti udah ada jodohnya. Jadi sabar aja, nunggu ada yang mau ta'aruf aja gitu. Bismillah deh, mudah-mudahan ada jodohnya. Terus pertanyaan selanjutnya, ngeband udah, mungkin yang lain juga udah, terus gimana jalanin hidup kamu belum punya pendamping? Kalau jalanin hidup belum punya pendamping mah nggak usah pusing-pusing ya, karena aku banyak temen, aku juga masih ada keluarga, masih banyak yang sayang, terus juga aku masih punya fans yang loyal. Jadi nggak pusing tuh jalanin hidup tanpa pendamping, biasa aja tuh. Terus ada juga yang nanya nih, siapa yang bilang kamu tomboy? Ya semua orang kayaknya bilang aku tomboy ya, pasti semua orang ngelihat dari fisik juga gitu kan. Terus ini juga ada pertanyaan nih, eh, yang paling private katanya, kenapa kamu pilih penampilan tomboy? Apakah sejak kecil atau agak pas udah ngeband? Jadi sebenarnya tomboy ini tuh bukannya dibuat-buat. Ada juga waktu itu yang bilang katanya kan aku di create sama RCM untuk bikin project terus disuruh tomboy, padahal enggak, aslinya aku tuh kayak gini, aslinya aku tomboy karena mamaku juga tomboy. Mamaku tuh kayak polwan, rambutnya pendek sebelum berhijab ya, terus juga gayanya juga asik gitu, gaul. Jadi emang aku tuh dari kecil ya emang udah tomboy dari sananya gitu, jadi emang perawakannya udah kayak gini dari sananya. Jadi kalau misalkan mau disuruh berubah, ya aku nggak mau karena orang lain. Suatu saat juga nanti kalau misalkan aku emang pengen berubah, ya aku bakalan berubah sendiri gitu. Jadi nggak mau berubah karena orang lain, kayak gitu kira-kira. Terus nanya lagi nih, kapan kamu sebenarnya mau suami yang kayak apa? Kalau masalah fisik sih aku relatif ya,
Jadi fisik itu relatif, karena yang namanya cantik ganteng bisa berubah. Yang penting tuh kalau aku, suami itu adalah bertanggung jawab, dan yang paling penting ada seiman.